siswa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan puasa kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pada segmen Kalam Mutiara spesial Ramadan ini, kali ini kami akan mengajak pemirsa Sisma TV dimanapun Anda berada untuk berdialog, berdiskusi tentang malam Lailatul Qadar bersama Bapak Dr. Andes Haji Maskur. Assalamualaikum Bapak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Haji? Alhamdulillah sehat, bisa melaksanakan puasa dengan sempurna, semoga berikutnya juga sehat. Oke, baik Pak Haji, tema kita pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas sebuah karunia Allah yang cukup besar bagi umat Islam tentunya nih Pak Haji, yaitu malam Lailatul Qadar. Mungkin bisa dijelaskan Pak Haji, apa sih Lailatul Qadar itu Pak Haji? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, Lailatul Qadar itu merupakan anugerah yang dikatakan oleh Pak MC tadi, anugerah Allah yang diberikan untuk umat Islam. Lailatul Qadar berdasarkan surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ila akhiril ayah. Berdasarkan ini, Lailatul Qadar merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah. Memang tentang waktunya diperselisihkan oleh para ulama, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa ulama khos, ulama-ulama yang punya mukasyafah, hatinya yang terbuka karena mendapatkan nur ilahiyah, mendapatkan firasat atau impian dari Allah, merupakan ilham yang nanti insya Allah akan saya kupas. Cuman kita sebagai umat Islam mestinya harus bergegas karena Allah merahasiakan Lailatul Qadar. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, li jumlatin, ada kesepakatan para ulama, akhfallahu ilma hadhil lailati, Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar alal ummati, terhadap umat. Untuk apa Allah merahasiakan Lailatul Qadar? Ini pendapat yang secara umum Pak Maskur ya. Oke Pak Haji, namun sebelumnya Lailatul Qadar itu apa sih Pak? Oke, Lailatul Qadar itu secara harfiah adalah malam ketetapan Allah. Kenapa kok dikatakan ketetapan Allah? Karena waktu itu adalah Allah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Allah menurunkan, anzalna itu menurunkan Al-Quran. Secara harfiah anzalna itu Allah menurunkan Al-Quran dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah. Oh berarti bukan ke Nabi Muhammad ya? Ya ke Nabi Muhammad, tapi prosesnya dari Allah kemudian ke malaikat, dari malaikat ke Nabi Muhammad, itu prosesnya dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah selama yang tidak ditentukan tadi itu, yang secara singkat. Nah itu
Kemudian kenapa kalau qadar menggunakan al-qadar secara makna tafsir, ditafsiri di sana al-qadar itu adalah ketetapan Allah. Jadi Allah pada waktu kepada waktu Lailatul Qadar atau bulan Ramadan di akhir bulan ini, akhir 10 akhir di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Nah, setelah Allah menurunkan Al-Qur'an, ada peristiwa yang agung yakni Lailatul Qadar yang diteruskan ayat berikutnya. Itu. Nah, karena Allah menunjukkan sesuatu yang agung, biasanya Allah pun merahasiakan. Iya. Itu keagungannya malam Lailatul Qadar ini apa itu? Ya, keagungannya digambarkan di sana adalah 1000 bulan. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan 1000 bulan. Kalau dikalkulasi secara matematis itu sekitar 83 lebih 4 bulan. Ini kemuliaannya, pahala kita akan diberikan seperti itu. Seperti 1000 bulan. 1000 bulan. Nah, saya teruskan tadi Pak Mas Gur ya. Jadi karena kemuliaan, karena keberkahan yang diturunkan oleh Allah yang segitu besarnya, maka Allah merahasiakan tujuannya untuk apa? Liyajtahidu fil ibadah layaliya Ramadan. Untuk bergegas beribadah di malam Ramadan itu toma'an fi idrakiha. Jadi kita berharap agar mendapatkan dan menemui Lailatul Qadar itu tujuannya Allah merahasiakan. Tetapi karena ada ulama-ulama jadi kekasih Allah yang bisa mempunyai mata hati yang tajam, akhirnya oleh Allah diberikan isyarat-isyarat. Dan bahkan Rasulullah pun mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa Lailatul Qadar itu memang diturunkan di akhir 10 terakhir di bulan Ramadan. Hadisnya sahih begini bunyinya, bismillahirrahmanirrahim, kana Rasulullah idza dakhalal ashru syadda min zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Hadza lafdzul Bukhari. Hadis ini dilafatkan oleh Imam Bukhari, artinya hadis ini hadis sahih bahwa ketika Lailatul Qadar ketika di 10 terakhir Rasulullah itu bergegas mengencangkan badannya, ikhtiarnya, usahanya, menghidupkan malamnya, dan bahkan keluarganya digugah Rasulullah. Dibangunkan untuk bersemangat untuk ikut berzikir. Jadi jika ngorok tok gitu ya. Jika ngorok. Jadi di samping tarawih mungkin melakukan ibadah-ibadah yang lain, baca Al-Qur'an dan seterusnya. Nanti akan kami kupas apa yang harus kita baca berdasarkan hadis. Oke, terima kasih Pak Haji. Iya. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, jadi itu pengertian ya, penjelasan dari apa sih malam Lailatul Qadar itu, yang mana tidak diketahui kapan pastinya malam Lailatul Qadar itu. Memang hanya tadi dijelaskan Nabi Muhammad SAW memberi isyarat pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi kita pun nggak tahu kapan. Maka dari itu dirahasiakan supaya kita umat Islam ini tetap semangat memanfaatkan sepanjang malam bulan Ramadan untuk mengisi dengan hal-hal yang baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, setelah ini kita akan memasuki segmen Tanya Ustadz. Namun sebelumnya kita ikuti yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Dr. Ali Afandi, Magister Pendidikan, selaku Sekretaris Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabila Malang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kekuatan dan keikhlasan dalam menunaikan ibadah puasa tahun ini, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi bersama segmen Kalam Mutiara spesial Ramadan. Nah, untuk segmen berikutnya kita akan dengar pertanyaan dari salah satu guru di SD Islam Sabilah Malang. Pak Ustadz mau tanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pada pertemuan kali ini saya ingin menanyakan tentang malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar itu disebutkan bahwa adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang ingin saya tanyakan, mengapa malam Lailatul Qadar ini diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad? Padahal malam Lailatul Qadar ini tidak ada pada umat sebelum Nabi Muhammad. Itu saja yang ingin saya tanyakan, mohon penjelasannya. Baik, Pak Haji, itu tadi pertanyaan dari Ibu Fitri kalau nggak salahnya. Ini yang menanyakan kenapa kok Lailatul Qadar ini diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya baik Pak Maskur, jadi kalau jawabannya kembali ke asbabul nuzul. Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan itu pasti ada penyebabnya, sehingga Allah langsung menurunkan ayat itu. Sejarahnya begini, berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menggambarkan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Suatu saat ada seorang nabi yang namanya Syam'un Al-Ghazi. Syam'un, orangnya itu fisiknya kuat, sakti, bentuknya besar, seperti Samson itu ya? Seperti Samson. Makanya film-film Samson itu sebenarnya meniru namanya itu ya? Syam'un itu. Dulu Dulu Syam'un diplesetkan menjadi Samson Betawi. Misalnya di Betawi, di Indonesia ada film namanya Samson Betawi, orangnya kuat, pencak silat dan seterusnya. Tapi ini Syam'un ini mungkin lebih kuat dari Samson Betawi ya. Beliau ini nabi sebelum Nabi Muhammad Nabi Muhammad, di zaman Israel. Ya, ada raja waktu itu, semua raja yang kafir berusaha ingin membunuh Syam'un. Syam'un itu orangnya kuat. Setiap ada raja yang ingin memerangi dan membunuh Syam'un pasti gagal dan tidak bisa mengalahkannya. Nah, karena berusaha seperti itu sulit, akhirnya tipu muslihatnya dipakai, istrinya dipanggil. Istrinya Syam'un dipanggil, dibujuk agar bisa mengeluarkan rahasia kekuatan suaminya, Syam'un Al-Ghazi ini. Karena istrinya pun juga nggak tahu, akhirnya ketika malam hari, namanya suami istri mesti tanya, dirayulah suaminya, tanya kekuatan dan seterusnya. Akhirnya Syam'un Al-Ghazi, singkat cerita, karena sayang dengan istrinya, dia mengatakan, wahai istriku, kekuatanku yang diberikan oleh Allah sebagai mukjizat adalah rambutku yang panjang sehelai sejumlah 7 itu, Pak Maskur. Jadi membocorkan rahasia. Ya, membocorkan rahasia. Setelah tahu istrinya seperti itu, maka tipu muslihat yang dari raja itu dipakai. Sudah siap semua anggota tentara yang ingin membantu membunuh suaminya, Syam'un Al-Ghazi. Begitu setelah tahu rahasianya, waktu malam itulah, sebenarnya kejadiannya sampai 3 kali dia tidak berhasil. Pertama mau diikat, ditanya, loh istriku kenapa kamu kok melakukan seperti ini? Jawabannya, aku ingin memastikan kesaktianmu, tapi waktu itu belum tahu rahasianya. Setelah tahu, langsung sudah nggak tanya lagi, rambutnya dipotong. Setelah dipotong rambut yang 7 itu, Mas Gur, setelah baru dipotong langsung lemes. Begitu lemes, semua utusan kerajaan itu membantu mengikatnya dengan, kalau sekarang mungkin besi ya, Mas. Diikat dengan besi tangannya, kakinya, terus matanya dicukil dalam keadaan hidup. Dicukil, kemudian lidahnya mau dipotong dan seterusnya. Lemes sekali. Setelah nggak ada daya, lalu Syam'un bermunajat kepada Allah dalam hatinya, ya Allah, dengan keagunganmu, kalau engkau memang mencintai kekasihmu Syam'un ini, demi li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agamamu,
berilah kekuatanku bisa kembali lagi. Dengan izin Allah, rambutnya kembali utuh, dan saat itu pula akhirnya ada angin yang besar, kencang, rambutnya nyelimprang dari bahasa Jawa. Mengibas-ibas. Nah, saat itulah orang-orang yang jahat termasuk istrinya kena imbas angin itu mati seketika. Nah, saat itulah kemudian Sam'un bernazar, ya Allah, kalau engkau memang sudah mengembalikan kekuatanku seperti ini, aku akan bernazar selama 1000 bulan. Aku akan beribadah ketika siang hari untuk berjihad kepada Allah. Ketika malam hari akan kugunakan untuk bermunajat, berzikir, ingat kepadamu. Itu akhirnya turunlah ayat Al-Qadar yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar pahalanya seperti pahala yang dilakukan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Sam'un. Berarti ini wujud cintanya Allah kepada umat Rasulullah ya. Bahwa umat Rasulullah pun mampu memperoleh pahala sebagaimana layaknya Sam'un. Bahkan kalau setiap tahun selama hidupnya ini memperoleh Lailatul Qadar melebihi Sam'un juga. Dilebihkan dikalikan berarti dikalikan. Memang ini sebenarnya sama ketika Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika hidup beliau protes kepada Allah. Nah, ini cerita sedikit cuman Nabi Musa itu iri dengan Nabi Muhammad. Kenapa kok ibadahnya melebihi dari umat-umat atau yang dahulu? Padahal usianya nggak lebih banyak ya. Hanya sekitar 60 sampai 70. Tapi ibadahnya seperti itu. Nah, seperti itu sama dengan, tapi nggak saya ceritakan seluas seperti Sam'un tadi ya. Karena segmennya memang Lailatul Qadar. Oke, itu Pak Maskur. Oke. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, itu ya jawaban dari Ustadz Haji Maskur terhadap Bu Fitri tadi yang menanyakan kenapa Lailatul Qadar diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, karena asbabun nuzul dari surat apa itu? Al-Qadar tadi menunjukkan ada sahabat Nabi ini ya, yang setelah diceritakan tentang Sam'un ini sedikit nada protes kepada Nabi Muhammad dan putus asa. Kalau begitu umat Nabi Muhammad ini tidak akan mampu menyaingi umat terdahulu. Nah, ternyata diturunkanlah akhirnya malam Lailatul Qadar ini ya Pak Haji. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, selanjutnya kita dengar pertanyaan berikutnya, mungkin dari siswa SD Islam Sebelah Malang. Kita lihat nih Pak Haji. Pak Ustadz mau tanya dong. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, kapan sih malam Lailatul Qadar itu? Dan juga apa manfaat dari malam Lailatul Qadar? Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, itu tadi pertanyaan dari Ananda siswa SD Islam Sebelah Malang ini Pak Haji yang menanyakan kapan sih Lailatul Qadar itu dan apa manfaatnya bagi kita. Iya. Jadi Lailatul Qadar secara gamblang sudah berdasarkan hadis Rasulullah itu sebenarnya sudah pasti ya. Maksudnya diturunkan 10 terakhir di bulan Ramadan khususnya. Tapi kapannya itu kapan nggak tahu ya? Kapannya tidak tahu. Makanya untuk kita sebagai umat Islam yang awal tadi saya sampaikan, kita sebagai umat Islam supaya semangat bergegas beribadah mulai awal tanggal 1 sampai terakhir, ya mestinya harus bersemangat supaya kita punya prediksi keinginan bahwa kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, untuk memudahkan, berdasarkan hadis Rasulullah itu bahwa turunnya Lailatul Qadar itu tanggal-tanggal ganjil di 10 terakhir, para ulama khususnya Imam Ghazali beliau mengungkapkan tentang rumus. Jadi ada rumusnya. Ada rumus di kitab. Tapi sekali lagi ini masih ikhtiar. Jadi bukan kepastiannya dari Allah. Ini Imam Ghazali itu adalah seorang imam yang mukasyafa, yang dekat dengan Allah. Jadi kita mungkin ya sebagai orang awam paling tidak merujuk. Ada rumusnya. Menurut Imam Ghazali di kitab I'anatut Thalibin, di sana dikatakan bahwa
fa in kana awwalu yaumil ahadi wa au yaumal arba'i, ketika bulan Ramadan atau puasa itu diawali di hari Ahad dan hari Rabu, fahiya lailatu tis'a wa ishrin. Jadi kalau hari Ahad sama Rabu, Lailatul Qadarnya kemungkinan diturunkan oleh Allah pada hari atau tanggal 20 malam ke-29. Itu kalau berarti kemarin kan Ahad ya. Iya, hari Minggu Insya Allah ya. menurut konsepnya Imam Ghazali, Insya Allah malam 29. Kalau nanti umurnya hari itu 29, nah, berarti malam takbiran ya malam takbiran itu kalau menurut teori ini, tapi kita tidak bisa suudzon, yang penting ikhtiar ya. Kemudian au yaumil itsnain. Nah, atau misalnya awalnya Ramadan hari Senin malam puasa pertama hari Senin fahiya lailata ihda wa ishrin, akan jatuh di tanggal atau malam 21. Malam 21. Terus yang berikutnya awis yaumas sulasa, ketika hari Selasa, awil Jum'ah atau hari Jum'ah awal puasanya, fahiya lailata sab'a wa ishrin, maka jatuh tanggal malam 27. Awil khamsi, ketika awal puasanya hari Kamis, fahiya lailata khamsa wa ishrin, di malam 25. Terus kalau awal puasanya awil yaumal sabt, hari Sabtu, fahiya lailata salasa wa ishrin, maka kemungkinan menurut konsepnya Imam Ghazali, Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah pada malam 23. Nah, itu prediksi atau perkiraan teori yang ditulis dalam I'anatul Talibin menurut Imam Ghazali. Nah, jadi kesimpulannya kalau menurut saya Pak Mas Gur, ya kita sebagai orang awam ya mending yang make yang pertama tadi, nganggap bahwa Lailatul Qadar setiap malam turun biar kita semangat. Gitu. Dan kalau setiap malam kita manfaatkan, ya pasti kita memperolehnya, insya Allah. Iya, insya Allah gitu. Ya, lalu pertanyaan kedua tadi, manfaatnya apa? Gitu. Manfaatnya itu kembali ke tanda-tanda orang yang memperoleh. Tanda-tanda orang mukmin yang memperoleh Lailatul Qadar itu biasanya bukan tanda alam ya, tanda orang yang pada dirinya yang dapat ini. Tadi saya insya Allah membaca dalam sebuah kitab, cuman lupa namanya. Itu yang pertama, ketika orang itu mendapatkan Lailatul Qadar, akan ada perubahan signifikan, lebih baik ibadahnya atau berbuat baiknya kepada sesama. Jadi setelah mendapatkan di hari berikutnya itu minimal istiqomah yang dilakukan lebih baik. Ada kenaikan dalam hal positif tentunya ya. Entah itu tentang ibadahnya, sodakohnya, berbakti kepada orang tua dan seterusnya, termasuk pergaulan. Itu secara umum begitu. Kalau dirinci, ya mungkin ibadahnya, kemudian ngajinya, kemudian berhubungan dengan manusia, itu seperti itu. Itu tanda-tanda umum orang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan manfaat bagi dirinya, ya memperoleh pahala yang besar ini Pak. Iya, mendapatkan dan itu ya semakin tumakninah katanya dalam kitab itu. Jadi dalam mensikapi sesuatu itu semakin tenang. Ada masalah semakin tenang. Tawadu. Tidak gampang marah. Tawaduknya muncul, tidak takabur. Itu pengembangan dari tumakninah. Itu tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, tinggal kita sekarang bisa merefleksi diri sendiri. Gitu. Mungkin itu. Oke. Baik pemirsa, berarti kalau setelah puasa masih suka marah, suka bergunjing, belum dapat. Berarti manfaatnya kalau seseorang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti segala perilakunya, perilaku hablum minallah dan hablum minannasnya semakin lebih baik lagi. Itu ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Baik pemirsa Hikmah TV yang berbahagia, akan kita lanjutkan segmen Kalam Mutiara spesial Ramadan ini setelah yang satu ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia hari ini, tanpa terasa kita telah memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga anak-anakku semuanya dapat melaksanakan semua rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat dan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala dan barokah untuk kita semuanya. Kami keluarga besar SD Islam Sabilah Malam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Dina siratal mustaqim, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Simak TV yang berbahagia, dalam segmen Kalam Mutiara spesial Ramadan ini kita telah membahas bagaimana malam Lailatul Qadar, ashabun nuzul ayatnya yang menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar ini dan segala manfaatnya bagi kita semua tadi sudah dijelaskan. Mungkin saat ini Pak Haji, kesimpulan apa yang dapat kita ambil hikmahnya dengan adanya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, Pak? Baik, Pak Maskur, kesimpulan kita sebagai umat yang patuh dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita simpulkan bahwa segala perintah yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan. Dalam hal Lailatul Qadar, karena dirahasiakan oleh Allah, walaupun ada konsep-konsep dari orang-orang yang dekat dengan Allah, mengklirkan harinya dan seterusnya, tapi kesimpulannya mari kita harus bergegas, bersemangat dalam beribadah di ketika malam hari khususnya. Keluarga kita motivasi, anak-anak kita motivasi. Bahkan kalau di pesantren itu santrinya diwajibkan untuk bangun, harus berzikir mulai jam sekian sampai jam sekian, itu dalam rangka untuk meraih Lailatul Qadar. Kemudian kesimpulan yang kedua, semoga harapan kita di Lailatul Qadar mendatang kita semua sebagai umat Islam mendapatkan anugerah itu, keberkahan dari Allah, karena malaikat sudah turun pada malam itu, sehingga momen-momen yang tepat kayak begitu kita harus menghidupkan qalbu kita, khudurul qalbi ala Allah, menghidupkan, menghadirkan hati untuk mengingat Allah, khususnya Lailatul Qadar. Itu harapan kami dan kesimpulannya. Dan kita harus yakin para hadirin bahwa ketika nanti Lailatul Qadar, apa yang harus dibaca? Sebenarnya yang kita harus baca banyak. Al-Quran boleh, berzikir umum boleh, tapi menurut hadis Rasulullah yang sahih digambarkan di sana bahwa ketika malam Lailatul Qadar waktu itu ada sahabat yang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ya Rasulullah, in alimtu lailatal qadari ma aqulu fiha." Kalau aku misalnya tahu kapan Lailatul Qadar, maka aku akan tidak tidur untuk menghadap wajah saya, menghadapkan Allah Subhanahu wa taala semalam suntuk. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala Nabi, Rasulullah menjawab, kalau kamu nanti di malam Lailatul Qadar seperti apa yang aku lakukan, quli Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Itu doa yang diperbanyak ketika Lailatul Qadar, di samping sholat malam, Pak Mas. Sholat malam, tahajudnya, kemudian taubat dan seterusnya, ada wiridan lain, membaca Al-Quran, tidak lupa doa itu. Makanya ketika terawih kan ada doa itu. Ini ajaran dari Rasulullah. Oke, itu mungkin sekali lagi nih Pak Haji, Pak, doanya tadi Allahumma innaka afun karim
tuhibbul afwa wa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Kalau di para ulama salaf itu biasanya dijumlahi, ada jumlahnya itu. Ada yang 400, ada yang 300. Kalau kita ya semampunya lah. Mampu siji ya siji kebangetan. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Oke. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, itu salah satu doa ya yang mungkin harus kita perbanyak di malam hari. Dan mudah-mudahan kita semuanya di Ramadan 1443 Hijriah ini mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal. Saya Mas Kelati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.